فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alamatnya jatuh. Terakhir sampai hadis nomor berapa ya? Ini alamat anak jatuh. 100 berapa? 30 berapa? 135? 165. Oh iya, sholat khusus sudah kok ya. Oh ini alamatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang kita ambil dari hadis ke 164? Al-ula, faedah yang pertama, an-nahyul akid, larangan yang sangat ditekankan, yang sangat diberatkan. Wa tahrimus syadid, dan pengharaman yang keras. Min ittikhadil kuburi masajid, dari apa? Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ini ajaibnya sebagian orang. Asal dari larangan, mereka tahu dalam usul fikih adalah apa? Haram. Bagaimana sementara larangan itu sudah disebutkan itu Allah melaknat dan mereka adalah makhluk yang paling buruk. Ternyata sekarang apa? Santai-santai aja mereka melakukan itu, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kubur diletakkan di apa itu? Diletakkan di dalam masjid atau di bawah masjid atau bertemu dengan apa? Dinding masjid, tidak terpisah. Padahal larangannya terlalu besar. Bahkan Allah menyamakan mereka dengan apa? Makhluk yang paling buruk. Na'udzubillah. Tapi ternyata mereka santai-santai. Alasannya apa? Oh, alasannya di dalam Imam Syafi'i mengatakan ana akrahu dzalik. Saya tidak suka itu. Oh, makruh artinya adalah apa? Kalau ditinggalkan enggak dosa. Jadi dalil yang sedemikian kuatnya dan menakutkannya ditambah dengan apa? Kaidah usul fikih kalah dengan sekedar apa? Mengatakan oh Imam Syafi'i memakruhkan saja. Para ulama mengatakan Syafi'i mengatakan akrahu bukan berarti maksudnya sesuatu yang makruh dalam artian kalau ditinggalkan enggak apa-apa, bukan. Tetapi apa? Asy-Syafi'i beliau memang apa? Suka memakai lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyebutkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang ringan, tapi dosa bukan makruh. Kemudian Allah menyebutkan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Itu semua kejelekannya itu dibenci oleh Rabbmu. Jadi bukan sekedar makruh-makruh biasa, tapi apa? Dibenci, perkara yang dibenci. Harusnya kita tidak ambil kisah apakah dia itu makruh ataukah haram atau apa istilah-istilah yang dipakai sekarang. Tapi kalau kita tahu itu perkara yang Allah benci, harusnya kita tinggalkan itu. Kalau kita cinta pada Allah, tidak seperti sekarang. Justru apa? Orang-orang lebih cinta kepada pengagungan pada kubur daripada pengagungan syariat Allah. Ini kesalahan dan keterbalikan yang aneh. Nah, manakala mereka tidak lagi memuliakan Allah, maka mereka pun dihinakan oleh musuh-musuh Allah. Balasan sesuai dengan amalan. Baik. Kemudian wa qasdis sholati indaha, menyengaja sholat di kubur. Sengaja memilih sholat di sekeliling kubur seperti yang banyak didapatkan di India itu, kata para ulama. Sengaja orang kuburnya dibuat indah, kemudian dibuat masjid dan mereka sholat di kubur itu, kemudian menangis-nangis meratap-ratap, minta dikembalikan anak yang hilang, minta juga apa dibayarkan hutang-hutang. Kasihan yang dikubur itu, memangnya saya ini bank atau saya ini mampu membalikan orang dan lain. Saya sendiri nggak mampu kembali ke dunia. Tapi akal sudah hilang. Orang musyrik, Allah Ta'ala mengatakan mereka itu summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Memang mereka itu nggak berakal. Tapi kalau dikatakan gitu marah sampai hilang akal lagi. Qala As-Sun'ani rahimahullah. Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Hasyiah 'alal Uddah, punya siapa itu Imam Ibnu Daqiq Al-Id kalau tidak salah, mengatakan inna dzalika dzari'atun ila ta'zimil mayyit. Sesungguhnya perbuatan tadi, yaitu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, itu adalah sarana menyampaikan orang kepada pengagungan jenazah. Imam Sun'ani ketika berfatwa seperti ini di mana itu? Di Son'a, di Yaman, maka beliau sering dibuat makar untuk dibunuh. Kenapa? Karena beliau menentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di zaman beliau. Wa tawafi bi qabrih, dan juga apa? Nanti akan menyebabkan orang tawaf di kubur orang-orang yang diagungkan tadi. Padahal Allah Ta'ala berfirman wala yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka itu tawafnya adalah di Baitullah yang lama itu, yaitu apa? Ka'bah.
tapi mereka malah pindah. Tawafnya adalah di kubur-kubur wali yang dikatakan wali itu. Wa tamassuhi bi arkanih, dan akhirnya apa? Mengusap-usap rukun-rukunnya, yaitu pondasi-pondasi dari kubur tadi. Padahal harusnya yang diusap adalah apa? Rukun Yamani yang ada di Ka'bah. Ternyata dipindah, yang diusap akhirnya kubur-kubur itu. Bahkan sebagian kubur jadi rata karena apa? Tanahnya diambil oleh orang-orang yang cari berkah. Akhirnya dibangun lagi, bayar uang banyak. Ini rusak. Setan telah menipu sekian banyak orang. Wa nidai bismih, akhirnya apa? Memanggil-manggil nama orang yang mati. Padahal harusnya yang dipanggil adalah Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, 99 bahkan lebih, panggil itu. Enggak mau mereka cari nama yang lain yang bukan nama Allah. Wa hadhihi bid'atun 'azimah, kata Imam As-Sun'ani. Ini adalah bid'ah yang besar. Ini menunjukkan apa? Keberanian Sun'ani. Memang dalam biografinya beliau keberaniannya besar, padahal kaumnya adalah apa? Orang Yaman, rajanya adalah raja Syiah dan masyarakat adalah masyarakat Syiah. Tapi beliau tegas dalam berfatwa, sampai sering diusahakan untuk dibunuh. Tapi rajanya juga apa? Memuliakan beliau. Bahkan apa? Disebutkan sebagian raja yang di zaman itu mereka memilih ikut apa? Ikut ajaran Imam Sun'ani. Ammatid dunia, betul-betul bid'ah yang telah meliputi dunia. Itu zaman beliau. Di zaman kita lebih parah lagi. Wa abadan nasul kubur, orang-orang menyembah kubur. Wa azzamuha, dan mereka mengagungkan kubur-kubur tadi. Bil masyahidi wal kubab, dengan apa? Masyahid, yaitu dibuat monumen-monumen, dan juga kubah-kubah. Padahal uang banyak sekali untuk apa? Untuk membuat bangunan macam itu. Na'udzubillah. Wa zadu ala fi'lil jahiliyah, dan mereka menambahi lagi, melampaui perbuatan sebagian jahiliyah. Bukan semua tentunya, tapi sebagian jahiliyah, yaitu apa? Fa'asrojuha, mereka meletakkan pelita-pelita di situ. Padahal apa? Orang yang mati dia untuk apa lampu-lampu itu? Mereka nggak akan cari berita di koran-koran, nggak usah. Wa ja'alu laha nasiban min amwalihim, dan mereka jadikan untuk kubur-kubur tadi itu bagian dari harta mereka. Sebagiannya disedekahkan pada wali ini, dinadarkan pada wali itu, dikorbankan untuk wali ini, dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang jahiliyah, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Mereka menjadikan untuk harta yang kami karuniakan pada mereka, harta itu dari Allah, satu bagian untuk berhala-berhala yang mereka tidak tahu. Yaitu apa? Berhala-berhala tidak diketahui mereka punya hak untuk apa? Disembah, tapi tetap aja mereka jadikan dia punya hak untuk disembah. Dan memang nggak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa dzakara annahu qad waradat ba'dal ahaditsil lati tadullu ala anna qabra Rasulullah SAW lam yaf'al bihi salafu syai'an min hadzal qabil. Dan Imam Sun'ani menyebutkan bahwasanya telah datang sebagian hadis yang menunjukkan bahwasanya kubur Rasulullah SAW, kubur yang terbaik dan paling mulia, itu para salaf tidak melakukan sedikit pun dari perbuatan macam itu kepada kubur Nabi. Itu untuk orang-orang yang masih memahami syariat. Adapun apa? Orang-orang ghulatu Syiah dan ghulatu Sufiyah mengatakan apa? Bahwasanya derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat Nabi dan Rasul. Ya sudah. Maka apa? Mereka akan mengatakan, ya Rasul memang nggak dapat itu karena derajatnya belum setinggi wali. Kalau wali boleh. Nah, ini kekufuran yang besar kalau sampai tingkat itu. Wa qad akhraja Abu Dawud 'anil Qasim bin Muhammad. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Al-Qasim bin Muhammad, salah satu dari fuqaha sab'ah dari kalangan tabi'in itu, annahu dakhala ala Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad dia adalah apa? Adalah anak dari saudari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istilahnya adalah bibinya. Baik. Fakashafat lahu an salasati qubur. Lalu Aisyah menyingkapkan kepada Al-Qasim bin Muhammad, yaitu apa? 3 kubur yang ada di dalam rumah beliau itu. Yaitu apa? Kubur Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian sedikit di bawahnya adalah apa? Kubur Umar. Ternyata apa? La musyrifatun wala lati'ah. Dia tidaklah tinggi dan tidak pula dia itu landai. Tapi apa? Ditinggikan satu jengkal saja, tidak diagung-agungkan, dibuat monumen dan semacam itu, dan tidak pula dihinakan. Qabruhu wa qabroi sahibaih, yaitu kubur Nabi dan kubur 2 sahabat beliau itu. Wa dzakara Sun'ani anna dzalika ghairu jaiz, dan As-Sun'ani menyebutkan bahwasanya perbuatan tadi tidak betul, tidak boleh,
yaitu apa? Membuat monumen-monumen di kubur, membangun kubur dan semacam tadi. Sawa'un akanal qabru fi qiblatil masjid aw ghairiha. Sama saja kuburnya itu di kiblat masjid atau di bagian yang lain. Selama dia masih di dalam masjid atau menempel dengan masjid maka tidak boleh. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau. Tapi kalau terpisah dari dinding masjid maka tidak apa-apa. Yang kedua, anna hadza min fi'lil yahudi wan nasara. Dari hadis tadi, hadis Aisyah dan juga hadis yang banyak sekali, ada faedah bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasara. Padahal kita sudah dilarang untuk apa? Mengikuti jalan mereka. Dan bahkan setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sudah kasih petunjuk itu. Yaitu apa? Agar jangan masuk kepada apa? Jalan orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Jangan masuk pada jalan orang yang tersesat, yaitu orang Nasara. Tapi prakteknya muslimin sudah dikasih siratal mustaqim, mereka justru memilih ke kanan dan ke kiri. Ini salah besar. Padahal permintaan mereka telah dikabulkan. Minta diberi petunjuk jalan yang lurus, bukan jalan Yahudi dan Nasara. Tapi ternyata prakteknya mereka lebih suka ikut jalan itu. Kalau disuruh ikut jalan Nabi dan salaf, mereka akan mengatakan, kamu Wahabi, kamu ketinggalan zaman. Itu zaman unta, kata mereka. Ya, kalau unta bawa kita ke surga lebih baik daripada BMW membawa kita ke neraka, apa untungnya? Kemudian faman fa'alahu faqad iqtafa atharahum. Barang siapa melakukan perbuatan tadi, menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid-masjid, berarti dia telah mengikuti jejak-jejak mereka. Wa taraka sunnata Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan berarti dia meninggalkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Siap masuk neraka. Karena apa? Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Man atau anidahul jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku dia akan masuk surga. Barang siapa durhaka kepadaku dia akan masuk neraka. Nauzubillah. Masuk neraka bukan sekedar sebagai pelaku maksiat biasa, tapi sebagai makhluk yang paling buruk, meniru jalan Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, anna sholata indal qabr, bahwasanya sholat di kuburan, sawaun kanat bi masjidin au bi ghairi masjid, sama saja dia itu di dalam masjid atau bukan dengan masjid, yaitu betul-betul kita masuk ke area kuburan dan sengaja sholat di situ, kecuali apa? Sholat jenazah itu lain lagi, khusus. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Min wasaili syirkil akbar, dia termasuk sarana syirik besar. Baik. Yang keempat, anna Allah Ta'ala shana nabiyahu alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala telah melindungi nabinya alaihi salatu wassalam an ayyu'mala syirku indah, untuk apa? Diperbuat kesyirikan di sisi kubur beliau. Kesyirikannya agak jauh, alhamdulillah tempatnya itu. Tapi apa? Beliau tidak, yang penting tidak mengalami seperti yang dialami oleh, boleh jadi para nabi atau para wali. Fa'alhama ashabahu wa man ba'dahum an yasunuh. Maka Allah Ta'ala memberikan ilham kepada para sahabat dan orang-orang setelah mereka untuk apa? Melindungi kubur Nabi, jangan sampai dibuat kesyirikan di sisinya. Al-khamisah, yang kelima, anna hadza min wasayahul akhirah. Ini termasuk wasiat Nabi yang terakhir, sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah juga dan hadis para sahabat yang lain banyak sekali. Juga hadis Abi Hurairah tentang masalah di akhir-akhir hayat Rasulullah mewasiatkan untuk jangan dijadikan kubur beliau sebagai apa? Tempat-tempat yang disembah, berhala yang disembah. Allati a'addaha li akhiri ayyamihi lituhfat. Yang mana wasiat ini Rasulullah persiapkan di akhir hari beliau untuk dihafal. Dihafal untuk kemudian apa? Betul-betul dipelihara dan diamalkan. Baik. Adapun orang-orang kebanyakannya tidak ambil kisah dengan wasiat tadi. Hadis tadi dianggap entah ada atau tidak ada. Prakteknya dianggap tidak ada. Nauzubillah. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.